Shalom saudaraku sekalian, kembali dalam sebuah perenungan dalam masa Advent kita hari ini. Dan hari ini saya akan membacakan bagi kita sebuah ayat yang terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 sampai 25. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan yang ke-25, sebuah ayat yang terkait dengan pelayanan Nabi Elisa. Demikian firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Selanjutnya ayat 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Saudaraku, ini sebuah kisah yang menarik tentu saja. Ada 2 buah kisah tepatnya. 2 buah kisah yang terjadi di dalam masa awal-awal pelayanan Nabi Elisa. Hal ini terjadi setelah Nabi Elia naik ke surga. Di ayat-ayat yang sebelumnya kita membaca itu dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Ketika Elia naik ke surga, maka Elisa, muridnya, dia tunjuk untuk melanjutkan pelayanannya. Dan kemudian kisah inilah yang terjadi. Kisah tentang air di kota Jericho yang kemudian dipulihkan, dan kemudian kisah juga tentang anak-anak di Betel yang dicabik-cabik oleh beruang. Dan seringkali kisah ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak para pembacanya. Sudah berapa orang yang tanya kepada saya tentang ayat ini, khususnya ketika berbicara tentang anak-anak di Betel. Dan mereka bertanya, kenapa kok Tuhan rasanya kok begitu kejam, begitu sadis bahkan. Kenapa? Karena kita melihat tadi ini anak-anak, bukan? Dan bukankah ini sebuah bukan dosa besar? Ini hanya sebuah pembulian. Hei botak, naiklah botak. Ini bukan dosa untuk penyembahan berhala. Ini bukan sebuah dosa tentang penyembahan dewa-dewa. Ini sebuah pembulian. Dan kenapa hukumannya begitu kejam? 42 orang anak dicabik-cabik oleh beruang yang keluar dari dalam hutan. Bukankah ini terlalu kejam? Bukankah ini terlalu sadis nampaknya? Kenapa Tuhan melakukan hal itu? Saudaraku, saya ingin meluruskan saat ini bagi kita. Yang pertama adalah anak-anak di dalam ayat ini bukan berarti anak-anak kecil, umuran 5 tahun, bukan. Anak-anak dalam ayat ini merujuk kepada usia yang sebenarnya sudah cukup dewasa, antara remaja dan pemuda. Mereka sudah punya akal budi untuk menentukan mana yang benar dan tidak. Dan kemudian juga saya tidak sedang memberikan sebuah excuse tentang sebuah pembulian, tentu saja, apapun itu. Dan justru dari bagian ini kita akan melihat bahwasanya Tuhan sedang menunjukkan di dalam masa awal pelayanan Elisa, Tuhan sedang menegaskan karakteristiknya melalui hambanya, melalui Elisa. Mari kita lihat ayat 19 sampai 22. Kisah tentang air di Jericho. Kota Jericho nampaknya sudah mulai dibangun kembali oleh Ahab. Kita melihat itu di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Setelah sebelumnya kota Jericho dihancurkan, tetapi nampaknya masih ada sebuah kondisi di mana kota itu tidak bisa menjadi sebuah kota yang produktif. Nampaknya masih ada sebuah ikatan yang mengikat kota itu dari hukuman Allah yang disampaikan di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 26. Ketika kita mungkin mengingat hal itu, ketika Tuhan menghukum kota Jericho bahwasanya kota itu tidak akan dapat ditinggali lagi, kota itu akan rusak, hancur sepenuhnya. Dan sekalipun kota itu sudah dibangun kembali oleh Ahab, nampaknya hukuman ini, kutukan ini masih terus berlangsung.
Terbukti dengan kita melihat tanahnya, penduduknya masih menderita. Tanahnya pahit yang menimbulkan adanya kematian, keguguran bayi-bayi di sana. Dan kemudian datangnya Nabi Elisha membawa sebuah era yang baru, era pemulihan. Mujizat yang dilakukannya membebaskan kota itu, membebaskan penduduk kota itu dari penghukuman Tuhan, membebaskan kota itu dari kutukan Tuhan. Apa yang dilakukan Elia melalui mujizat pertamanya dia di Yeriko menjadi sebuah bukti bahwasanya Allah adalah Allah yang membebaskan mereka dari bawah hukuman kutukan. Dan ini memperlihatkan kepada kita karakteristik Allah yang pertama, yaitu bahwasanya Allah adalah Allah yang beranugerah. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Allah yang rindu membawa pemulihan. Allah adalah Allah yang rindu membawa pembebasan bagi setiap mereka yang berada di bawah kutuk, bagi mereka yang ada di bawah penghukuman. Allah adalah Allah yang beranugerah. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Namun kita melihat kisah yang selanjutnya, ayat 23 sampai 25, ketika ada anak-anak yang tadi saya katakan nampaknya bukan anak kecil tapi sudah pemuda, remaja, yang kemudian datang mencemooh Elisa. Naiklah botak. Dari sini kita melihat gambaran bahwasanya kemungkinan besar Elisa mungkin adalah memang seorang yang botak. Dan kata naiklah ini merujuk kepada kenaikan Elia ke surga. Yang dengan kata lain ketika dikatakan naiklah botak, dikatakan kenapa kamu nggak pergi aja, sekalian aja kamu naik sana, pergi aja sana. Sebuah cemoohan, sebuah olok-olokan yang menunjukkan rasa tidak hormat. Dan perhatikan di sini ketika mereka menunjukkan rasa tidak hormat kepada Elisa, sang nabi Tuhan, secara tidak langsung mereka sedang menunjukkan rasa tidak hormat mereka kepada Allah sendiri, kepada Allah yang sedang diwakili oleh sang nabi. Dan kita melihat karakteristik Allah yang kedua, yaitu Allah yang adil, Allah yang tidak ingin dirinya dipermainkan, dan Allah yang menghukum setiap dosa. Ada sebuah peringatan besar terhadap umat yang tidak taat, terhadap umat yang menunjukkan rasa tidak hormat mereka, yang menghujat nama Allah, bahwasanya dosa tidak bisa ditolerir. Ketika mereka menunjukkan rasa tidak hormat mereka kepada Allah, maka hukuman Tuhan dinyatakan. Maka dari kisah ini, dari kedua kisah ini, kita bisa melihat dua karakteristik Allah yang nampak di sana, yaitu Allah yang beranugerah, tetapi juga adalah Allah yang menghukum setiap dosa. Dan dua karakteristik ini tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa memilih salah satu saja. Oh, Allah yang penuh kasih dan kemudian mengabaikan Allah yang adil dan menghukum. Kita juga tidak bisa melihat Allah sebagai Allah yang kejam, menghukum, dan Allah yang tidak punya kasih. No, kedua karakteristik ini bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Dan Natal menjadi sebuah wujud sempurna dari Allah yang beranugerah dan Allah yang menghukum dosa. Yohanes 3 ayat 16 menjadi ayat kegemaran kita, tentu saja menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, karena kasihnya Allah tidak mau manusia binasa, tetapi keadilannya mengatakan dosa harus dihukum. Bagaimana kedua hal itu bisa dipadukan, yaitu harus ada korban yang sempurna untuk menggantikan kita yang berada di bawah hukum dosa, di bawah kutukan dosa. Dan itu tidak lain adalah Yesus Kristus, sang anak Allah sendiri. Maka di sanalah ketika Yesus turun ke dunia, Yesus menerima hukuman terpisah dari Allah, maka keadilan Tuhan dipuaskan. Dan ketika Kristus menanggung hukuman kita, maka kita diangkat, dipulihkan, dibebaskan. Maka di sanalah kita menerima anugerah yang sempurna. Maka Natal sekali lagi kita melihat Allah yang tidak cuek, tetapi Allah yang peduli terhadap setiap penderitaan kita, terhadap setiap kita yang berada di bawah hukum dosa, hukuman maut. Tetapi juga di sana kita melihat Allah itu bukan Allah yang bisa disogok oleh apapun. Tidak ada perbuatan kita yang bisa menyogok Tuhan. Dosa adalah mengujung kepada maut. Dan di sanalah Kristus Yesus sekali lagi menjadi sebuah wujud keadilan Tuhan dan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna.
Kristus ada buat kita, untuk menanggung hukuman kita dan membebaskan kita dari hukuman maut. Dan di dalam Dialah kita mendapatkan hidup yang kekal. Anugerah yang sempurna dan keadilan yang sempurna kita terima di dalam Kristus Yesus kita. Itulah Natal, itulah inkarnasi Tuhan. Soli Deo Gloria, Tuhan berkati kita sekalian.